Oke teman-teman, jadi welcome back to my channel ya. Jadi ada berita ini tentang di salah satu media asing di Belanda yaitu mengabarkan bagaimana Jairo Riedewald akan segera ke Indonesia. Hal ini dikonfirmasi dari interview dengan Jens Raven ya, pemain tim nasional kita. Selain itu ada juga berita tentang Kevin Dix yang akan segera bermain untuk tim nasional, entah itu di November atau di Maret ya. Seperti apa beritanya? Yuk kita sama-sama saksikan ya. Het team zelf heeft een ongelofelijke boost gekregen. Met Hilgers, met Reinders. Zeker. Er zitten ook nog een paar andere spelers in de pijplijn. Is er een speler waarvan jij echt hoopt dat... Jadi ini media Belanda ya, football tentang yang membahas bola ya. Dia akan memberitakan tentang pemain yang akan menjadi pemain Indonesia ya. die ook voor Indonesië gaat kiezen? Iemand waarvan je weet... Hal ini pertama dia tanyakan kepada Jens Raven, kira-kira ada nggak pemain yang bakal lu pilih lah, ya, atau yang lu mau untuk menjadi pemain nasional ya? Die heeft ook roots en dat zou ik geweldig vinden voor het Indonesische voetbal. Atau ada kenalannya nggak yang mau yang langsung bicara sama si Jens Raven nih, oh aku mau jadi pemain Indonesia gitu loh. Dat is hele lastig, dat kan ik niet zeggen. Je hebt natuurlijk Jairo Riedewald, heb je nog. Tapi Jens Raven juga susah mengungkapkan ini ya, karena kan nggak boleh sembarangan ngomong juga tentang hal ini ya. Tapi dia mengungkapkan satu nama yaitu Jairo Riedewald ya, yang memang kita ketahui udah sama-sama informasinya ini udah beredar ya, Jairo Riedewald bakal menjadi next pemain yang akan salaman dengan Pak Erick Thohir ya. Ja, Ja, dat zou ik de allervetste vinden. klopt. Alleen je hebt natuurlijk wel al heel veel verdedigers. Bahkan ini yang wawancara ini orang Belandanya mengatakan wah itu keren sekali kalau si Jairo ini jadi berhasil ya, karena kita selama ini kan sudah banyak pemain bertahan ya. Sedangkan si Jairo ini bisa jadi pemain nomor 6. Hij kan op 6. Ja, dat is een 6 toch? Ja. Die kunnen ze goed gebruiken. Kevin Dix is er nu. Ya si Jairo ini bisa jadi pemain nomor 6 yang gelandang lah, yang bisa membantu Tom Haye ini, jadi kan bagus kan untuk tim nasional kita ya. Lalu dia juga mention nama daripada Kevin Dix yang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir ya. Bijgekomen. Gigantische versterking is dat ook. Ik denk dat veel Nederlandse luisteraars, kijkers hem ook een beetje het oog zijn verloren. Maar echt een... Jadi menurut si pembawa acara ini katanya memang si Kevin Dix ini pun banyak pendengar atau penonton dari Belanda itu menaruh perhatian kepada Kevin Dix, karena Kevin Dix ini bermain bagus di Copenhagen sebenarnya ya. Solide basiskracht bij Kopenhagen al een tijdje. Stond afgelopen zomer ook op de nominatie om transfers te maken. Werd volgens mij zelfs nog even... Dan saking bagusnya si Kevin Dix ini sebenarnya dia di related ya, dihubung-hubungkan dengan beberapa klub ya, seperti Feyenoord ataupun klub-klub dari Liga Prancis sebenarnya ya. Voorzichtig aan Feyenoord gelinkt. Ook aan clubs uit de Ligue 1. Maar heeft zich echt heel goed ontwikkeld en kiest nu ook voor Indonesië. Jadi dia berkembang dengan baik si Kevin Dix ini dan akhirnya dia memilih Indonesia ya. Jadi bisa dipastikan Jairo Riedewald kemungkinan besar akan jadi ya, kemungkinan besar. Memang kita nggak tahu, kita tunggu aja kapan dia bersalaman dengan Pak Erick Thohir ya. Semoga kita bisa harapkan secepatnya ya, karena kita butuh pemain yang untuk pelapis ya. Jangan seperti kemarin kita kurang pemain ya. Kalau ada pelapis kan di saat ada satu pemain yang keras, Tom Haye bisa lebih bebas berekspresi ya. Karena kita di nomor 6 ini belum ada pemain yang benar-benar kuat ya, yang ibaratnya benar-benar keras lah. Sekarang ada Nathan, ada Ivar kan. Saya rasa kalau dibandingkan dengan Jairo lebih keras permainannya, lebih markingnya lebih kuat lah ya. Lalu kita ke berita selanjutnya tentang Kevin Dix nih yang akan ditanyakan wartawan kepada Pak Menpora ya, Pak Dito ya. Ini dari salah satu sumber di Bola Sport ya saya ambil ya. Bagaimana kira-kira kapan si Kevin Dix bisa bermain ya. Kita lihat respon dari Pak Menpora ya. Ya, Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin. Jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Nah, jadi berkas-berkasnya udah dikasih dari PSSI ke Menpora, jadi akan diproses secepatnya setelah ada pemerintahan baru. Karena kita tahu kita akan ganti pemerintahan ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, termasuk menteri-menteri dan Menpora semua, segala komisi-komisi DPR juga semua berubah. Jadi ya ini yang sedikit menghambat ya. Jadi setelah ini baru akan diproses. Pak. Jadi hal senada juga disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga ya ketika di interview, dan sama dari Bola Sport juga mereka bertanya kepada Pak Arya ya, kira-kira Kevin Dix ini kapan bisa bermain untuk tim nasional ya? Seperti apa jawaban Pak Arya, kita lihat. Ketum ya Pak Erick. Kita ya melihat proses ini, kan kita kejarnya, kita teman-teman harus tahu loh.
itu harus H-7 sebelum pertandingan. Nah, untuk proses pendaftaran pemain ini dikasih tahu Pak Arya, kita harus H-7 sebelum pertandingan itu kita harus menyerahkan nama-nama pemain ya. Jadi itu tidak bisa dalam waktu dekat, harus H-7 ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau ada daftar pemain baru harus H-7 udah selesai untuk didaftarkan. Harus selesai semua tuh sampai sumpah. Jadi kita sih optimis di Maret. Oh, Maret. Kita optimis di Maret, tapi kita berjuang juga. Berjuang semaksimal mungkin supaya bisa November, tapi optimisnya di Maret. Jadi Pak Arya juga udah optimis dia bahwasanya di Maret, tapi mereka tetap berjuang ya. Dari PSSI tetap berjuang bagaimana semoga kita bisa di bulan November, karena November kan ada 2 pertandingan besar nih, lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Biarpun bermain di kandang, tapi kalau ada tambahan kekuatan daripada Kevin Dix kan lebih bagus ya untuk melapisi, apalagi dia di back kanan ya. Kita tahu kemarin back kanan kita jelek ya waktu bermain dengan China ya. Apalagi dengan cederanya Sandy Walsh ya, tinggal Sandy Asnawi doang. Tapi kalau ada Kevin Dix ada pelapis juga ya. Jadi kedalaman squad kita di back kanan itu semakin dalam dan semakin kuat. Lapisnya imbang juga ya. Lalu ada wawancara dengan Coach Shin juga ya, kita lihat Coach Shin ya. Apa pembahasannya tentang Kevin Dix ya. Jadi ditanya kira-kira Coach Shin, apakah Kevin Dix bisa bermain di November ya. Jadi kita lihat jawaban daripada Coach Shin ya. 12월 달에 뛸 수 있다 없다고는 내가 판단할 수 있는 부분이 아니고 우리 협회나 우리 인도네시아에서 얼만큼 행정적으로 빨리 진행이 될 수 있는지에 대해서는 내가 행정 업무를 보는 것이 아니니까 잘 모르겠고 내 개인적인 생각은 일단 우리 케빈 딕스가 11월부터 경기 뛰었으면 좋겠다는 게 나의 바람이다. Jadi Coach Shin juga nggak tahu karena katanya itu bukan administrasi, bukan bagian daripada dia nggak tahu. Tapi kalau dia sendiri, dia berharap sih bisa ada di bulan November ya, seperti harapan kita semua, karena November kita bertemu lawan kuat ya, Jepang dan Arab Saudi ya. Jadi semoga kita lihatlah prosesnya bagaimana ya, mana tahu Pak Erik dan timnya bisa set juga, karena Pak Erik pasti tahu ya kita sangat butuh Kevin Dix, di mana kita lihat penampilan kita lawan Cina kemarin juga sangat jelek ya di sebelah kanan ya. Jadi semoga ada Kevin Dix, pemain berkualitas grade A yang sudah sering di Liga Champions, Liga Eropa itu bisa menambah kekuatan kita di bek kanan ya. Jadi kita bisa bertahan melawan Jepang ya. Apalagi kalau di Jepang di sayap kanan itu ada Mitoma ya. Mitoma itu pergerakannya luar biasa, tapi kita perlu seorang pemain yang berkelas untuk menahan gempuran-gempuran daripada si Mitoma ini. Jadi kalau ada Kevin Dix, saya rasa udah mantap sekali ya, kita pertahanan kita udah solid lah ya. Jadi kita lihat aja pergerakan nanti ke depannya dalam ini ya, kita nggak tahu lah. Kalau kita lihat sekarang memang agak susah ya Kevin Dix untuk bermain November, tapi kita nggak tahu karena Pak Erik kan punya kejutan-kejutan yang seperti biasa yang kita di luar nalar ya. Kadang-kadang tidak bisa, tahu-tahu bisa. Ya, jadi kita harapkan aja semoga Kevin Dix bisa main di bulan November ya. Karena itu harapan kita semua, bukan hanya timnas tapi seluruh Indonesia berharapkan Kevin Dix bisa main. Kita udah nggak sabar ya menunggu penampilan daripada Kevin Dix ini ya, untuk menutupi celah di bek kanan ini yang kemarin kurang bagus ya. Jadi semoga harapan kita bersama semua, semoga Kevin Dix bisa ya. Oke, itu berita kali ini ya. Jangan lupa di like video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.